menguak lapisan tersembunyi bumi, dari permukaan hingga inti terdalam dunia di bawah kaki kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada jauh di bawah tempat kita berpijak? Ketika kita menatap tanah, bebatuan, atau bahkan menggali beberapa meter ke dalam bumi, kita hanya menyentuh bagian terluar dari planet ini. Padahal, bumi adalah bola raksasa dengan kedalaman ribuan kilometer yang penuh dengan lapisan-lapisan kompleks dan menakjubkan. Perjalanan menuju pusat bumi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia secara fisik. Bahkan, pengeboran terdalam pun belum mencapai 15 km dari permukaan. Namun, berkat ilmu pengetahuan, khususnya geofisika dan seismologi, para ilmuwan mampu mengungkap misteri yang tersembunyi di balik permukaan bumi tanpa harus menggali secara langsung. Mereka melakukannya melalui analisis gelombang seismik, yaitu getaran yang menjalar ke seluruh bagian bumi ketika terjadi gempa atau letusan besar. Dari analisis ini, ditemukan bahwa bumi tersusun atas 5 lapisan utama: kerak, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. Masing-masing lapisan memiliki karakteristik suhu, bentuk fisik, padat atau cair, serta unsur penyusunnya sendiri. Mari kita menelusuri satu persatu lapisan-lapisan tersebut dalam sebuah perjalanan ke jantung planet ini. 1. Kerak bumi, lapisan tipis tempat kita berdiri. Apa itu kerak bumi? Kerak adalah lapisan terluar dari bumi, bagian tempat kita hidup, membangun rumah, bertani, dan membangun kota. Meski bagi kita terlihat besar dan kuat, sesungguhnya kerak hanyalah selubung tipis jika dibandingkan dengan ukuran keseluruhan bumi. Tebal kerak bervariasi tergantung lokasi. Kerak benua 30-70 orbit. Kerak samudra sekitar 5. Belit, komposisi dan karakteristik. Kerak benua tersusun atas batuan seperti granit, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sementara kerak samudra umumnya tersusun atas basalt, yaitu batuan yang lebih padat namun lebih tipis dari granit. Suhu kerak bumi juga sangat bervariasi. Di permukaan, suhu bisa serendah 0 derajat atau bahkan minus, tergantung lokasi. Namun di kedalaman kerak, suhunya bisa mencapai lebih dari 1 dekal. Kerak bumi dibagi menjadi beberapa potongan besar yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini saling bergerak, menyebabkan gempa, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. 2. Mantel atas, perpaduan batu padat dan cair. Letak dan kedalaman mantel atas berada tepat di bawah kerak bumi dan membentang dari kedalaman sekitar 10 hingga km. Lapisan ini terbagi lagi menjadi 2 bagian utama. Bagian bawah mantel atas yang dikenal sebagai astenosfer, berisi batuan yang sebagian mencair. Bagian atas dari mantel atas terdiri dari batuan padat namun kaku. Komposisi dan suhu mantel atas mengandung unsur-unsur seperti besi, oksigen, silikon, magnesium, dan aluminium. Suhu di mantel atas berkisar antara 1 partaus deges hingga 3 buyuh degesi. Meskipun panasnya luar biasa tinggi, tekanan yang kuat dari atas membuat sebagian besar batuan di mantel atas tetap padat. Namun, di bagian tertentu, khususnya pada astenosfer, batuan mulai mencair sebagian, menciptakan aliran konveksi. Aliran ini sangat penting karena membantu menggerakkan lempeng tektonik di kerak bumi. 3. Mantel bawah, lautan batu padat yang mendidih. Letak dan ketebalan mantel bawah membentang dari kedalaman sekitar 670 km hingga 2 km. Ini adalah lapisan batuan tertebal yang membentuk lebih dari setengah volume bumi. Keadaan dan komposisi, meskipun suhu di mantel bawah dapat mencapai sekitar 3000. Tekanan dari lapisan atas begitu kuat sehingga batuan di sini tetap berada dalam keadaan padat. Komposisi kimianya mirip dengan mantel atas, terdiri dari besi, oksigen, silikon, magnesium, dan aluminium. Tekanan yang luar biasa membuat batuan mantel bawah memiliki kepadatan dan kekakuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan lapisan di atasnya. Namun,
panas dari inti bumi tetap mendorong terjadinya konveksi sangat lambat di dalam lapisan ini. 4. Inti luar, lautan logam cair pembentuk medan magnet. Lokasi dan ketebalan inti luar terletak antara kedalaman 200 hingga 5 dari permukaan bumi. Tidak seperti lapisan mantel, inti luar terdiri dari logam cair. Komposisi dan dengan unsur seperti besi dan nikel, ditambah unsur-unsur ringan seperti belerang dan oksigen. Suhunya berkisar antara inti dalam sebagian besar terdiri dari besi dan nikel. Tekanan yang ekstrem dari seluruh massa planet di atasnya menjadikan logam-logam ini tetap dalam bentuk padat, walaupun secara teori suhunya cukup untuk melelehkan logam. Meski tidak langsung terlibat dalam pembentukan medan magnet seperti inti luar, perputaran inti dalam memberikan stabilitas dan penguatan medan magnet jangka panjang. Gelombang seismik, kunci memahami isi perut bumi. Tanpa menggali, bagaimana ilmuwan bisa mengetahui semua ini? Jawabannya adalah melalui analisis gelombang seismik yang terbagi menjadi dua jenis utama. Gelombang P, primer atau tekanan, dapat merambat melalui padat dan cair. Gelombang S, sekunder atau geser, hanya bisa merambat melalui zat padat. Dengan mempelajari bagaimana kedua gelombang ini bergerak saat gempa, para ilmuwan bisa menyusun peta internal bumi. Misalnya, karena gelombang S tidak dapat menembus inti luar, dapat disimpulkan bahwa lapisan tersebut bersifat cair. Jadi kesimpulannya adalah planet hidup yang luar biasa. Bumi bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan sistem yang hidup dan dinamis. Lapisan-lapisan bumi berinteraksi terus-menerus satu sama lain, menciptakan medan magnet, mendorong benua berpindah, menyebabkan gunung terbentuk, dan menciptakan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Setiap lapisan memiliki peran yang sangat penting. Kerak menjadi tempat kehidupan tumbuh. Mantel atas dan bawah mengatur pergerakan lempong dan siklus panas. Inti luar menciptakan medan magnet pelindung. Inti dalam menjaga stabilitas medan magnet dan memberikan struktur kokoh bagi seluruh planet. Mempelajari struktur bumi bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga krusial untuk keberlangsungan umat manusia dalam mitigasi bencana, eksplorasi sumber daya, hingga pemahaman tentang bagaimana planet ini terbentuk dan berevolusi.